Tema kita pada hari ini adalah percaya kepada Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-20. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Tema kita pada hari ini adalah percaya kepada Yesus. Injil Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai 29. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mencatat khotbah ini, saudara catat sehingga saudara diberkati ketika saudara ada masalah, ada tantangan kehidupan, ada tekanan kehidupan. Firman Tuhan pada akhirnya menolong dan menyelamatkan hidup kita. Setelah Bapak Ibu Saudara catat, Bapak Ibu Saudara bisa foto, Bapak Ibu Saudara bisa taruh di sosmed untuk memberkati banyak orang. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Saudara juga bisa tag saya, biar saya nanti tag lagi di Instagram atau di Facebook dan lain sebagainya, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekali lagi tema kita adalah berharap kepada Yesus, terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 25 hingga ayat ke-29. Dikatakan demikian. Lalu murid-murid yang lain berkata kepada Yesus, berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun ia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Setelah 8 hari, para muridnya kembali berada di tempat itu, dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu telah terkunci, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, serta berkata, "Shalom bagimu." Ayat 27 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tanganku. Ulurkanlah juga tanganmu ke dalam lambungku. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percayalah." Ayat 28 Thomas berkata demikian. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhanku dan Elohimku." Ayat 29. Yesus berkata kepadanya, "Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa ketidakpercayaan kita kepada pribadi Yesus Kristus hanya akan membuat hidup kekristenan kita menjadi lelah dan juga menjadi letih. Sekali lagi saya sampaikan kepada 4.810 orang yang menyaksikan secara langsung ini. Rasa ketidakpercayaan kita kepada pribadi Yesus itu hanya akan membuat kekristenan kita semakin hari semakin melelahkan, semakin hari semakin menjenuhkan, semakin hari semakin membosankan, semakin hari semakin merasa sia-sia. Sekali lagi saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, apabila ada di antara kita sebagai as a believer, sebagai a Christian people, kalau kita tidak percaya kepada Yesus dalam menjalani hari lepas hari ini, maka kekristenan kita, saya minta maaf, akan menjadi kekristenan yang membosankan, akan menjadi kekristenan yang mengerikan, akan menjadi kekristenan yang akan membuat iman kita lelah, akan membuat kekristenan kita menjadi membosankan dan menjenuhkan, bahkan akan membuat iman kekristenan kita kepada Kristus akan menjadi sia-sia. Mengapa? Karena kita tidak percaya kepada Jesus Christ is our Lord. Seharusnya kita percaya kepada Yesus Kristus. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, dimanapun kita berada, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, bahkan maaf ya, banyak pendeta-pendeta, banyak juga gembala-gembala jemaat meragukan kekuasaan Yesus.
menyaksikan kebesaran dan kedaulatan Yesus. Ya memang mereka pelayanan, ya memang mereka pergi ke gereja, ya memang mereka baca firman, tetapi ironisnya di sisi yang lain, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ketika ada problematika kehidupan, ketika ada goncangan, baik itu dalam keluarga rumah tangga kita, dalam keseharian hidup kita, dalam bisnis dagang usaha kita, dalam pelayanan studi sekolah kita mudah menyerah, kita mudah kecewa, bahkan kita mudah menyalahkan Tuhan. Tuhan gak becus jaga hidup saya, Tuhan gak bisa jaga hidup saya agar saya tidak terpapar dari virus. Halo saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang, ketika kita jadi orang Kristen, maka kita harus mengenal pribadi Yesus benar dan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar melayani, bukan hanya sekedar pelayanan. Pelayanan itu baik, pelayanan itu anugerah. Tetapi kalau kita tidak mengenal pribadi Yesus dengan sungguh dan benar, wah saudaraku terkasih dalam Tuhan, ngeri kekristenan kita. Hari-hari ini hidup udah gak ada yang tahu saudara. Pandemik semakin tinggi, penularan semakin gila-gilaan, cari uang lagi sulit, ekonomi di mana-mana lagi mengalami resesi. Ngeri saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani dan saya gembalakan, berapapun orang yang menyaksikan siaran langsung saya menyampaikan firman Tuhan yang down to earth, sesuai firman, tetapi bisa kita mengerti, bisa kita praktekkan setiap hari. Oleh karenanya, rekan-rekanku yang di Facebook, sahabat-sahabatku yang di Facebook, saudara-saudariku yang di Facebook, baik yang di seluruh Indonesia, di seluruh Malaysia, di seluruh Timor Leste, di negara-negara lain yang Bapak Ibu Saudara berada di negara tersebut, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Betul dalam hidup ini kita butuh mukjizat, betul dalam hidup ini kita butuh pemulihan, betul dalam hidup ini kita butuh kesembuhan, tetapi jauh di luar itu semua, kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu mengenal pribadi Yesus daripada kita mengudak hanya sekedar mujizat, sekedar kesembuhan, sekedar pemulihan. Boleh kita cari mujizat, boleh kita cari berkat, boleh kita cari kesembuhan dan lain sebagainya, tetapi yang paling basic adalah saudara dan saya dituntun Roh Kudus untuk hidup mengenal pribadi Yesus, untuk percaya kepada pribadi Yesus. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa rasa ketidakpercayaan kita pada akhirnya akan membuat kekristenan kita menjadi lelah dan sia-sia? Waktu kita gak percaya sama Yesus, waktu kita antras sama Yesus, kita lebih percaya sama paranormal, kita lebih percaya kepada pendeta, kita lebih percaya kepada orang-orang pintar, orang-orang kaya dan lain sebagainya, bukan kepada Yesus. Kenapa rasa ketidakpercayaan kita kepada pribadi Yesus akan membuat kekristenan kita menjadi lelah dan sia-sia? Ada dua hal yang Roh Kudus taruh di hati saya. Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kekristenannya akan melelahkan, menjenuhkan, membosankan. Why itu bisa terjadi? Karena yang pertama, hidup kita akan mudah diprovokasi oleh iblis. Orang Kristen, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, yang dimana dalam tanda diri pribadinya tertera sebagai as Christianity, namun dia tidak percaya kepada Yesus, maka dia hidupnya akan mudah diprovokasi oleh iblis. Ketika ada masalah, ketika sakit penyakit melanda, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan kehidupan, iblis akan berkata di telinga kita, kamu gak ditolong Tuhan karena kamu buat dosa kali. Kamu gak disembuhkan Tuhan karena kamu punya dosa kali. Kamu tidak disembuhkan Tuhan, kamu tidak diberkati Tuhan karena kamu tidak beri perpuluhan kali, karena kamu jarang kasih persembahan kali. Mengapa hidup kamu tidak punya anak sampai sekarang? Karena kamu kurang ajar kali.
karena kamu nggak pantas kali, karena kamu nggak layak kali. Iblis coba memprovokasi kita, membisikkan di telinga kita, menaruh di hati kita, dan menaruh di pikiran dan perasaan kita bahwa saudara nggak layak menerima kesembuhan, saudara nggak layak terima mujizat, saudara nggak pantas ditolong Tuhan, saudara nggak bisa hidupnya diberkati, bahkan saudara selama-lamanya akan gagal, dan gagal. Hati-hati saudara. Orang yang gak percaya sama Yesus, telinganya akan diprovokasi sama setan, hatinya akan diprovokasi sama setan, pikirannya akan diprovokasi sama setan. Tuh lihat suami kamu tuh, udah gak peduli sama hidup kamu, udah gak peduli sama anak-anak kamu. Dia jalan sama perempuan lain, dia jalan dengan wanita yang jauh lebih muda, yang lebih wangi, yang lebih kenceng, yang lebih cantik. Tidak seperti dirimu, sudah tua, pakai daster, bau balsem dan lain sebagainya. Tuh laki lo lari tuh. Nah saudara, kalau kita nggak percaya Yesus sungguh-sungguh, akhirnya telinga kita ini diomongin sama setan tiap hari. Oh, usahamu nggak lancar karena kamu kan jarang kasih perpuluhan, bisnismu nggak lancar karena kamu jarang kasih persembahan, makanya seret, makanya nggak diberkati, makanya sial. Ada aja suara kayak gitu saudara, ada aja suara di pikiran, di hati, di perasaan. Kamu kan wanita mandul, udah gak bisa punya anak. Nah, saudara, kalau orang Kristen gak percaya Yesus, maka dia akan mudah diprovokasi oleh setan. Saudara boleh pendeta, saudara boleh anak pendeta, saudara boleh menantunya pendeta, gembala, orang terkenal, saudara boleh jenderal, saudara boleh hakim, saudara boleh orang top, boleh. Kata iblis silakan. Kata iblis, gue bodoh amat. Lo mau pendeta ke, lo mau orang Kristen ke, lo mau hakim ke, lo mau pengacara ke, saudara mau apa kata setan ya? Saudara mau orang terkenal ke, saudara mau selebriti ke, saudara mau pengusaha kaya, kata setan kayak lagu-lagu di TikTok, gue bodoh amat. Iblis bodoh amat. Sejauh saudara nggak percaya Yesus, iblis bodoh amat. Saudara mau pakai kalung salib ke, mau pakai tato salib ke, mau pakai anting salib ke, kata iblis, gue bodoh amat. Lo mau pakai salib, gue bodoh amat. Lo mau pergi ke gereja, gue bodoh amat. Lo mau baca firman, gue bodoh amat. Selama saudara nggak percaya Yesus, kata iblis, gue bodoh amat. Rugi nggak saudara? Rugi kan? Bukan berarti kita nggak boleh baca firman, bukan berarti kita kagak berikan perpuluhan ke rumah Tuhan, bukan berarti kita nggak berikan persembahan ke gereja, bukan berarti kita nggak boleh melayani Tuhan. Semua itu bagus, semua itu diperkenan Tuhan. Tetapi yang paling basic, kalau rumah tangga saudara mau utuh, kalau ekonomi saudara mau bangkit, kalau mau pelayanan saudara diberkati, kalau saudara mau dapat jodoh yang takut akan Tuhan, kalau saudara ingin punya anak, syaratnya cuma satu. Percaya kepada Yesus. Suka atau tidak suka, hanya ini jalan keluarnya. Percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Waktu kita percaya sama Yesus, saudara, nggak usah cari mujizat datang sama kita. Saudara nggak usah ngoyo cari berkat datang buat kita. Saudara nggak usah ngoyo cari posisi jabatan di kantor. Posisi dan jabatan promosi akan datang mencari kita. Karena orang yang percaya kepada Yesus, dia percaya hidupnya pasti akan ditolong Tuhan. Dia nggak akan mudah diprovokasi. Coba lihat deh, orang-orang yang nggak percaya Yesus, hidupnya bimbang saudara. Hidupnya ketakutan, hidupnya khawatir. Aduh, makan gimana ya Pak Pendeta ya? Aduh, bayar kontrakan gimana ya? Aduh, bayar kos-kosan gimana ya? Aduh, saya sakit, siapa yang nyembuhin ya? Saya udah sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan ada salah saya. Jangan-jangan ada kutuk saya. Jangan-jangan saya nggak berkenan. Jangan-jangan saya nggak layak. Jangan-jangan saya sial. Jangan-jangan saya terkutuk. Nah, orang kalau nggak percaya Yesus, pikirannya paranoid, saudara. Bener. Oh, terserah deh saudara mau gelarnya apa, kata iblis. Mau anak pendeta, mau anak gembala, mau terserah. Kata iblis, gue bodoh amat. Selama kita nggak percaya Yesus, kelar hidup kita saudara. Tapi sebaliknya,
Ketika kita percaya Yesus, iblis mau provokasi kita. Wah, sakit kamu nggak sembuh-sembuh. Enggak, saya percaya. Oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, aku yang sakit sudah disembuhkan. Wah, hidup kamu sendirian. Enggak, aku tolak dalam nama Yesus. Aku percaya firman Yesus, bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidupku, Tuhan yang menyertai keluargaku, Tuhan yang menyertai ekonomiku, Tuhan yang menyertai daganganku, Tuhan yang menyertai seluruh aspek kehidupanku. Dan apa saja yang aku perbuat selama aku tidak bimbang miring ke kiri dan miring ke kanan, Tuhan akan buat berhasil dan menjadikan emas. Haleluya. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang percaya sama Yesus nggak mudah diprovokasi sama setan, nggak mudah diprovokasi sama iblis. Sakit kamu nggak sembuh-sembuh. Enggak, saya akan sembuh kok. Wah, kamu terpapar virus, nanti kamu mati. Enggak, saya pasti sembuh. Wah, indera penciuman udah hilang, nanti saya nggak bisa merasakan lagi aroma. Bisa. Selama ada Yesus, berarti masih ada mujizat. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa rasa ketidakpercayaan kita kepada Yesus pada akhirnya membuat kekristenan kita melelahkan dan menjadi sia-sia? Yang kedua, karena kita tidak pernah bisa mengalami kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Orang yang gak percaya Yesus, jangan harap dia bisa lewati pergumulan. Orang yang gak percaya sama Yesus, jangan harap dia ditolong. Orang yang gak percaya Yesus, jangan harap dia melihat mukjizat. Pak, tapi ada orang yang gak percaya Yesus, hidupnya enak-enak aja. Bu, jangan iri sama orang yang sedang berjalan di pinggir jurang. Amin. Jadi ingat, orang yang gak percaya Yesus, kekristenannya akan melelahkan dan menjadi sia-sia karena dia cenderung mudah diprovokasi oleh iblis. Yang kedua, kalau dia menghadapi masalah, dia menghadapi tekanan, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi pergumulan dalam bisnis, dalam dagang, dalam usaha, apalagi lagi pandemik begini. Aduh Pak, online saya nggak laku-laku Pak, dagangan online saya, aduh susah larisnya, nggak ada yang mau beli. Dia takut, saudara. Dia takut. Setengah mati dia takut. Tapi sebaliknya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan bilang sama Yesus, Yesus, aku percaya, meskipun keadaan lagi sulit, ekonomi lagi sulit, cari uang lagi sulit, aku percaya firman-Mu, aku dipelihara Tuhan, aku disertai Tuhan, aku dibela Tuhan, aku akan ditolong oleh Tuhan, aku akan tetap makan, aku akan tetap bayar-bayar cicilan, aku akan tetap tinggal di rumah ini, aku akan tetap disertai Tuhan, aku nggak mau tahu Tuhan mau ada yang beli atau tidak ada yang beli, aku percaya daganganku pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang percaya Yesus, orang yang percaya Yesus, maka dia tidak akan pernah mau mengalah dengan keadaan. Artinya begini, dia nggak akan mudah menyerah ketika masalah datang. Dia nggak akan mudah menyerah ketika sakit penyakit menghampirinya. Oke, Tuhan, saya hari ini sakit. Oke, hari ini saya terpapar virus. Tapi saya percaya tubuh saya baik, Roh Kudus bukan tempat sarana sakit penyakit. Dalam 1-2 hari ke depan keluar dalam nama Yesus. Kalau perlu hari ini juga keluar, aku sembuh oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara hanya mengandalkan, saya orang Kristen Pak, saya pelayan Tuhan Pak, saya aktivis gereja Pak, saya pendoa syafaat Pak, saya pengkhotbah Pak, saya gembala, kata iblis, gue bodoh amat. Selama engkau tidak percaya Yesus, kata setan, gue mah bodoh amat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Simon Petrus mulai tidak percaya kepada Yesus, ketika Simon Petrus berjalan di atas air, Simon Petrus lebih percaya dengan keadaan di sekitarnya. Dia merasakan angin. Sejak saat itu juga, kaki Simon Petrus terjelembab ke dalam danau, ke dalam air yang dia injak. Waktu dia percaya, kalau engkau itu benar guru, biarkan aku berjalan di atas air ini sama seperti engkau berjalan di atas air, kata Yesus, kemarilah. Petrus percaya. Tetapi ketika Petrus mulai tidak percaya, waktu Petrus percaya, ya Petrus berjalan di atas air. Waktu Petrus mulai tidak percaya, dirasanya angin, tenggelamlah Petrus ke dalam air tersebut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis mulai tidak percaya kepada Yesus,
Dia mulai menanya-nanyakan, katakan kepada murid-murid Yesus. Tanyakan kepada mereka, diakah yang akan datang itu, atau apakah aku dan kami semua harus menantikan Mesias untuk datang? Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis lewat murid-muridnya, bilang sama Yohanes, orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang bahkan orang mati dibangkitkan. Bilang sama Yohanes, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Ketika Yohanes Pembaptis sudah mulai meragukan kemesiasan Yesus, ketuhanan Yesus, maka Yohanes mulai merasa kecewa. Ini benar gak sih Yesus? Atau aku harus cari yang lain? Menunggu yang lain di dalam penjara ini? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Mari percayalah kepada Yesus. Amin. Dan kalau kita lihat konteks nats ini, di mana salah satu dari 12 murid Yesus nggak percaya. 11 murid Yesus bilang sama Thomas, Thomas, tadi kami lihat Tuhan, tadi kami ketemu Tuhan. Thomas bilang, wah enggak, pokoknya sebelum saya mencucukkan jari saya ke lubang pakunya, tangan yang berlubang paku dan lambungnya, aku nggak percaya. Hoax itu, bohong. Nah, bukankah hari-hari ini banyak orang Kristen punya iman seperti iman Thomas? Oh, nggak percaya saya, kalau nggak disembuhin saya nggak akan ikut tuh ibadah-ibadah kesembuhan. Mau Pastor Verona kek, mau Pastor B kek, Pastor C, nggak mau saya. Saya nggak mau, saya percaya kalau saya belum dibuat kaya. Saya nggak mau percaya kalau saya belum punya pasangan hidup. Nggak mau kalau saya percaya dagangan saya belum laku. Ada banyak orang Kristen pelayan Tuhan hari-hari ini punya iman seperti iman Thomas. Dia nggak percaya. Yesus bilang sama Thomas, Thomas, sini kamu, taruh jarimu di tanganku dan juga di lambungku. Thomas berkata, Tuhan dan Elohimku. Mulai hari ini aku percaya. Ketika Thomas sudah mulai tidak percaya kepada pribadi Yesus, maka Thomas menjadi pribadi yang meragukan perkataan Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang hari ini yang katanya, Pak, saya orang Kristen udah lama, Pak, 10 tahun, Pak, 20 tahun, Pak. Pak, saya pelayan Tuhan udah lama, Pak, belasan tahun, Pak. Pak, saya udah jadi pendoa syafaat udah lama, Pak. Saya jadi aktivis gereja udah lama. Oke, terima kasih, Tuhan menghargai. Tetapi ketika saudara sudah mulai tidak percaya kepada Yesus, maka saudara akan menjadi pribadi yang akan meragukan perkataan Yesus. Saudara akan menimbang-nimbang, benar gak Yesus menyertai saya? Benar gak hidup saya dipelihara? Benar gak rumah tangga saya dipulihkan? Benar gak suami saya dijamah? Benar gak istri saya disembuhkan? Benar gak anak-anak saya dipulihkan untuk pacaran tidak sama orang tidak seiman? Benar gak mertua saya mulutnya dijamah Tuhan? Benar gak suami saya bisa diberkati? Akhirnya kita menjadi pribadi yang ragu. Ragu akan kuasa Tuhan, ragu akan firman Tuhan, ragu akan pribadi Tuhan. Sehingga kita jadi diombang-ambing. Akhirnya kita tersesat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada 6.000 orang yang menyaksikan secara langsung ini. Percayalah kepada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Ayo, saya ingin mengajak 6.100 orang. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya harus percaya kepada Yesus. Belum semua. Ayo, ngomong yang gentle gitu, yang laki gitu. Ayo, aku harus percaya kepada Yesus. Semua, aku percaya kepada Yesus. Ayo, ada 6.138, sama-sama katakan dengan saya. Saya harus percaya kepada Yesus. Amin. Keluarga saya harus percaya kepada Yesus. Rumah tangga saya harus percaya kepada Yesus. Usaha dagangan bisnis saya harus percaya kepada Yesus. Pelayanan studi sekolah saya harus percaya kepada Yesus. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, percayalah. Saudara tidak akan ditinggalkan. Saudara tidak mungkin tidak diberkati. Saudara tidak mungkin tidak disembuhkan. Saudara tidak mungkin tidak ditolong oleh Tuhan. Semua yang kita butuhkan, Tuhan Yesus telah sediakan selama saudara dan saya percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya mau masuk ke dalam inti khotbah saya.
Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus percaya kepada pribadi Yesus? Pak Pendeta, Pak Gembala, Pastor, kenapa sih saya harus percayanya kepada Yesus? Kenapa saya nggak boleh percaya sama dukun? Kenapa saya nggak boleh percaya sama pendeta? Kenapa saya nggak boleh percaya sama manusia lainnya? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman udah jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat sama Tuhan. Kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Ada 4 perkara yang saya ingin bagikan saudara, wajib catat ya. Yang pertama, mengapa saya harus percaya kepada Yesus? Mengapa keluarga saya harus percaya kepada Yesus? Mengapa rumah tangga saya harus percaya kepada Yesus? Mengapa pelayanan saya harus percayakan kepada Yesus? Sekolah saya harus percaya kepada Yesus? Yang pertama yang Yesus ajarkan kepada saya, karena Yesus tidak berdusta. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus tidak berdusta. Jaminannya ini, saudara. Kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus tidak berdusta. Amin. Saya nggak tahu ini 16 tahun atau 17 tahun yang lalu, saya nggak tahu, saudara. Pokoknya dari usia saya 22 tahun, saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dari usia saya 22 tahun. Saya nggak tahu tuh berapa tahun yang lalu tuh. Dari usia saya 22. Saya percaya sama Yesus. Saya percaya sama firman-Nya. Sampai hari ini, saya tidak didustai oleh Yesus. Saya tidak dibohongi oleh Yesus. Yesus tidak pernah dusta sama saudara. Waktu saudara bilang, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu Yesus tidak berdusta. Yesus tidak bohong. Yesus bukan hoax. Dia akan menepati janjinya. Waktu saudara sakit, Tuhan akan bilang, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Engkau harus berkata sama Yesus seperti itu. Bukankah firman-Mu yang berkata, Tuhan, oleh bilurmu aku yang sakit menjadi sembuh? Aku tahu kau tidak mendustai aku. Ngomong begitu, saudara, saudara pasti disembuhkan. Amin. Saudara pasti disembuhkan. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak akan berdusta. Tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan memberikan pasangan yang sepadan baginya. Ngomong kayak gitu sama Tuhan. Tuhan nanti kasih pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Bukan laki orang kita embat, bukan istri orang kita embat, sehingga pada akhirnya kita menyandang status perebut laki orang yang kita kenal pelakor. Atau kita mengemban gelar pebinor, perebut bini orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau nggak berdusta. Selama aku tidak miring ke kiri, miring ke kanan, apa saja yang ku kerjakan, daganganku, usahaku, pasti berhasil. Amin. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau kan setia, Engkau tidak berdusta, Engkau berfirman, beranak cuculah. Itu artinya Tuhan tidak menciptakan kemandulan demi kemandulan. Itu artinya kandungan ibu-ibu yang sudah menikah ada potensi untuk menerima keturunan ilahi. Itu artinya ibu-ibu yang sudah bersuami bisa hamil. Bilang sama Tuhan, firman-Mu gak pernah dusta loh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Saudara yang belum dapat kerja, saudara yang ekonomi lagi bermasalah, bilang sama Tuhan, Tuhan firman-Mu berkata, Engkau datang untuk memulihkan. Pulihkan aku, pulihkan ekonomiku. Tuhan akan setia. Tuhan akan jawab. Tuhan gak mungkin berdusta, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku yakin Engkau tidak berdusta. Aku yakin Engkau menepati janjinya. Bahkan Ibrani bilang, kitab Ibrani bilang, Tuhan kalau udah berjanji, Dia mengikat janjinya dengan sumpah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berjanji dan Tuhan mengikatnya dengan sumpah. Itu artinya Tuhan gak main-main. Tuhan gak main-main, saudara.
Kalau Tuhan bilang saya akan tolong, maka dia akan menggenapi. Aku akan tolong. Kalau Tuhan bilang aku akan menyembuhkanmu, benar-benar Tuhan akan menyembuhkanmu. Kalau Tuhan bilang keluarga rumah tanggamu akan aku pulihkan, Tuhan akan benar-benar memulihkan keluarga dan rumah tangga kita. Yang sakit-sakit dengerin nih, saya ngomong nih. Kalau Tuhan bilang ambil minyak urapan, oleskan, maka benar lewat minyak urapan Tuhan sembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang tidak berdusta. Amin. Tuhan yang tidak berdusta. Kalau saudara pergi ke dukun dusta, saudara. Saudara pergi ke orang pintar bisa berdusta. Amin. Di mulut Yesus tidak ada dusta. Di mulut Yesus itu hanya ada kebenaran. Dan kebenaran itu digenapi. Dia nggak bohong, dia nggak lalai. Kalau manusia, kalau saya ngomong, bisa saya nggak genapi, tapi kalau Tuhan ngomong, Tuhan genapi. Makanya saya anjurkan dari awal pertama kali saya live, ayo kita sama-sama ke Yesus, kita andalkan Yesus, kita harapkan Yesus, kita kenal pribadi Yesus lebih dari segalanya. Berarti saya nggak boleh ke pendeta? Boleh. Berarti saya nggak boleh ke gembala dong? Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya yang pertama, Jesus first. Dalam segala aspek, Yesus yang terutama. Waktu kita menjadikan Yesus yang terutama, yang pertama, Yesus akan menuntun dan membimbing kita. Saudara, saya punya kenalan banyak dokter-dokter hebat. Puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Saya punya kenalan politisi, jenderal, baik dari polisi maupun TNI, banyak sekali Bapak Ibu. Punya kenalan hakim, pengacara terkenal dan lain sebagainya. Saya tidak mengandalkan mereka Bapak Ibu. Saya doa dulu yang pertama, Tuhan, mau kemana ini Tuhan? Oh, kamu ke dokter sini saja. Saya ikutin, saya ke dokter sini. Tuhan, saya mau kemana? Oh, kamu ke sini aja, ke pengusaha ini aja. Saya ikutin ke pengusaha ini. Saya nggak, aduh Tuhan, ini saya di atas ya nih ya. Saya ini pure pendeta. Saya doa dulu sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu adalah tidak berdusta. Saya klaim firman-Nya. Saya klaim janjinya. Tuhan tidak berdusta. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus setia. Amin. Sama-sama katakan dengan kita, Yesus setia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya setia. Amin. Suami kita bisa setia nggak? Bisa, tapi juga bisa mudah-mudahan. Istri kita bisa setia nggak? Bisa, tapi juga bisa mudah-mudahan. Semuanya begitu, yang namanya manusia bisa, tapi mudah-mudahan. Tapi kalau Yesus setia. Firman mengatakan, sekalipun kamu tidak setia, Yesus tetap setia. Saya kasih contoh nih buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita juga, buat saya juga. Waktu kita malas ke gereja, Yesus masih berkatin kita nggak? Masih. Waktu kita malas kasih persembahan ke gereja, Yesus masih berkatin kita nggak? Masih. Waktu kita nggak balikin perpuluhan, Yesus masih berkatin kita nggak? Bahkan berlimpah-limpah masih. Waktu kita berbuat dosa, selingkuhin istri, nabokin istri, selingkuhin suami, jahat sama anak, ngomongin tetangga, gosipin orang, ngomongin hamba Tuhan, ngejelekin orang lain, Yesus masih setia nggak ngampunin kita? Setia, saudara. Makanya kita harus percaya kepada Yesus, karena Yesus itu setia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu nggak bocor mulut. Kalau kita curhat sama Yesus di kamar, doa, tutup mata, lipet tangan, aman. Cerita kita nggak ada yang tahu, nggak ada saksi hidup, nggak ada yang mendengar, dan nggak juga dibawa gosip kemana-mana. Kalau saudara cerita sama orang yang paling dekat sekalipun, Pas, tapi saya punya sahabat, Pak, sahabat saya itu pasti bocor mulutnya.
Tapi kalau saudara cerita sama Yesus, Tuhan, hari ini saya nggak punya duit, saya belum bayar listrik, saya belum bayar mobil, saya belum bayar cicilan, Tuhan tolong. Besok Tuhan tolong. Amin. Tapi coba kalau kita cerita sama cici kita, coba kita cerita sama koko kita, kita cerita sama mami kita, sama papi kita. Manusia ada batasnya. Ci, ini ponakan lu belum bayaran, Ci. Belum bayaran sekolah, Ci. Sekali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali kita ngadep cici kita, Ci. Ini si meme belum bayar sekolah. Aduh, lu pakai otak dong. Gue juga punya anak, gue juga punya keluarga. Emang gue harus ngumpanin lo? Akhirnya diomongin. Nanti kita diomongin lagi semua ke grup WAG family, WhatsApp grup family. Tolong dong bilang sama si Cencen dong, jangan minta-minta duit terus dong. Emang dia doang yang butuh duit. Anak gua kan juga butuh duit sekolah. Nah, akhirnya kita diomongin. Akhirnya kita direndahin, akhirnya kita difitnah. Bukannya nggak boleh minta tolong sama orang. Tapi yang pertama, usahakan bilang, Tuhan, ini si Lina belum bayar sekolah. Kalau belum sekolah, besok bisa diberhentiin. Tuhan kan bilang, cari dahulu kerajaan Elohim serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Aku cari Engkau, Tuhan. Besok si Lina buat sekolah ya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berkati. Di saat orang angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Selain Yesus tidak berdusta, selain Yesus setia, karena Yesus ahli dalam menyelesaikan segala permasalahan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Belum semuanya, sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Ayo, 6.513 orang. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Ahli dalam menyelesaikan segala masalah dan tantangan. Wow, jelas Yesus, Bapak Ibu Saudara dan saya, expert, ahli. Pak, saya sakit terpapar virus, Pak. Yesus expert menyembuhkanmu. Malam ini juga engkau akan disembuhkan. Yang indera penciumannya nggak bisa mencium akan sembuh. Yang meriang sembuh, yang demam sembuh. Yesus expert. Yesus itu ahlinya. Papa, istri saya jalan sama laki-laki lain, Pak, kira-kira bisa dipulihkan? Bisa. Bisa, saudara. Tapi Pak, saya ini banci, Pak. Saya ini homo, kira-kira bisa nggak dipulihkan? Bisa. Bisa dipulihkan. Bisa. Bisa. Sama-sama katakan dengan saya, bisa. Lihat ya. Dosa diubah Yesus menjadi kekudusan. Kegelapan diubah Yesus menjadi terang. Amin. Kita yang di dalam dosa tadinya, Tuhan ubah menjadi orang yang sudah disucikan dan dikuduskan. Kita yang tadinya orang terhukum menjadi orang yang merdeka. Amin. Kita orang yang terkutuk menjadi orang yang diberkati di dalam Yesus saat ini. Makanya kita percaya Yesus karena Yesus expert. Wah, tidak ada jalan ke sorga selain Yesus Kristus. Nggak ada. Terserah dah. Saya ngomong ini secara jujur. Saya cuma mau bilang, kebaikan kita, amal dan ibadah kita nggak bisa bawa kita ke sorga. Nggak bisa. Benar nggak bisa. Yang bisa siapa? Yesus. Karena Yesus ahli. He is master of our problem. Amin. Dari setiap masalah kita, dia adalah gurunya. Dia ahli. He is expert. Dia sangat expert untuk menyelesaikan segala permasalahan. Kalau hari ini engkau diselingkuhin, wanita-wanita diselingkuhin suami, bilang sama Yesus ahlinya. Nanti Yesus yang akan selesaikan. Kalau hari ini suami-suami diselingkuhin istri, bilang sama Yesus. Kalau istri-istrinya kurang ajar, bilang sama Yesus. Kalau hari ini kita sebagai orang tua lihat anak-anak kita ngelawan terus, terikat game online, pornografi, bilang sama Yesus. Yesus yang ubahin. Kalau hari ini, maaf ya, teman-teman yang sedang terikat dengan roh lesbian, biseksual, gay, homo, dan lain sebagainya, bisa nggak saya berubah? Bisa. Yesus expert.
Belasan tahun yang lalu saya diubahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ini pecandu narkoba berat. Saya jedotin kepala saya ke tembok, saudara, karena waduh, heroin, putau. Saya hisap dengan ganja, saudara. Bisa nggak saya berubah? Bisa. Orang tua nggak tahu. 3 saudari-saudari saya juga nggak tahu. Di rumah anak baik-baik, di luar saya jadi anak setan, saudara. Pukulin orang, suka tawuran. Apalagi ya, semua kenakalan saya lakukan. Orang-orang bilang, oh si Verona masa depannya nggak jelas, Verona masa depannya suram, Verona masa depannya pasti akan jadi orang gagal, jadi gelandangan, jadi orang miskin dan sebagainya. Saudara, tahu apa yang terjadi ketika saya serahkan hidup saya kepada Yesus? Saya percaya kepada Yesus. Hari ini hidup saya bukan hanya memberkati diri saya, tapi bisa memberkati puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus lewat manusia ini, Bapak Ibu Saudara. Wah, Bapak sombong amat. Saya nggak lagi sombong. Saya lagi saksikan who is Jesus. He is Master. Dia ahli mengubah kita. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang begini, Pak, saya bekas residivis, Pak, saya bekas mantan narapidana, Pak, saya bekas diperkosa, Pak, saya bekas aborsi, Pak, kira-kira saya masih pantas-pantas. Masih ada Yesus, pokoknya masih pantas aja, layak, saudara. Pak, rumah tangga saya gagal, bisa dipulihkan Tuhan. Pak, bisnis saya gagal, bisa dipulihkan, Yesus ahlinya. Tapi Pak, saya mandul, bisa. Nanti Tuhan kasih jodoh yang tidak menuntut anak. Ada kok, ada. Wah, Tuhan mah ahli deh. Tuhan ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Apalagi cuma masalah kita, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada uang. Aduh, itu mah pasti bisa lah selesai sama Tuhan. Percaya, saudara. Dan yang terakhir, setelah ini saya berdoa. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang pertama, selain dia tidak berdusta, selain dia setia, selain dia ahli dalam segala menyelesaikan segala hal. Yang keempat, yang terakhir, karena Yesus berkuasa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama katakan dengan saya percaya Yesus. Karena Yesus berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa artinya? Yesus sanggup buat mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.